Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wa asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, alaikum bi husnil khatti fa innahu min mafatihir rizqi. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang saya cintai, alhamdulillah pada saat kali ini kita bisa bertemu dalam materi kaligrafi. Semoga pertemuan kita pada kali ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua, keluarga-keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari COVID-19, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan barokah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita mempelajari kaligrafi, perlu saya sampaikan apa yang telah dikatakan oleh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Belajarlah kalian menulis yang bagus, karena sesungguhnya menulis yang bagus itu bagian dari pintu-pintu rezeki. Dari perkataan beliau kita bisa memahami sejauh mana pentingnya kita mempelajari kaligrafi, sehingga di madrasah kita, Madrasah Nahdlatul Muslimin, ini kita sekalian disuruh belajar menulis yang benar dan bagus. Kenapa saya katakan menulis yang benar dan bagus? Karena tulisan yang benar itu berkaitan dengan nahwu syarafnya, dan tulisan yang bagus itu berkaitan dengan kaidah khat, atau yang dikatakan oleh beliau Ibnu Muflih sebagai pakar kaligrafi pada Daulah Abbasiyah yang telah membuat rumusan kaligrafi dan bisa dijadikan rujukan oleh para khattat dimanapun berada, disebut sebagai al-khattul mansub, yaitu kaligrafi yang berstandar, kaligrafi yang sesuai dengan kaidahnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tulisan yang bagus itu harus mengikuti kaidah. Kaidah yang dipakai adalah titik, dan setiap jenis khat itu titiknya juga bermacam-macam.
bermacam-macam bentuknya dan cara menulisnya pun berbeda. Nah, untuk kelas 10 ini khotnya adalah khot naskhi. Khot naskhi untuk kelas 10 itu yang perlu disiapkan nanti adalah pena kaligrafi. Pena kaligrafi ini bisa berupa pensil, spidol, handam, ataupun bambu yang sudah disonggar, artinya sudah dipipihkan lalu dimiringkan. Itu pena kaligrafi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui bahwa jenis khot itu adalah sangatlah banyak sekali ragamnya. Setelah melalui dari masa ke masa, jenis khot itu bisa dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah khot naskhi, yang kedua adalah khot rik'ah, yang ketiga khot sulus, keempat khot farisi, kelima khot diwani, keenam khot diwani jari, dan yang ketujuh adalah khot kufi. Jadi semua jenis khot tersebut dalam kita menulis itu janganlah sampai tercampur dengan jenis khot yang lain. Jadi misalkan kita mau menulis khot naskhi, itu jangan sampai tercampur dengan jenis khot yang lain. Itu kalau kita berbicara tentang kaidah khot, sebagaimana yang telah dikatakan oleh beliau Imam Ibnu Muqlah adalah al-khattul mansub, yaitu khot ataupun kaligrafi yang berstandar, khot yang sesuai dengan kaidah. Kaidahnya tadi melalui rumusan-rumusan titik, dan titiknya pun semua berbeda. Kalau khot naskhi itu titiknya seperti belah ketupat, persegi 4. Lalu cara menyusunnya titik pun juga sesuai dengan aturannya. Jangan sampai asal ditata yang tidak sesuai dengan aturannya. Itu kaidah khot naskhi. Misalkan kita menulis huruf alif, ketinggiannya berapa, lalu kemiringannya bagaimana, itu juga harus mengikuti aturannya. Jangan asal lurus sehingga bisa digoreskan melalui penggaris, itu tidak diperbolehkan. Ataupun miring tapi kemiringannya berbeda dengan kaidah yang sebenarnya. Misalkan kemiringannya mengarah ke kiri. Kalau kita lihat goresan alif dari atas, miringnya mengarah ke kiri, itu salah. Jangan sampai seperti itu. Kemiringannya kalau khot naskhi itu dari atas, dari kiri ke arah kanan. Nah, itu bisa kita praktekkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita langsung menggoreskan sesuai dengan perintahnya nanti. Jadi karena ini melalui daring, nanti saya harapkan anak-anakku sekalian di dalam mengerjakan tugas kaligrafi difahami dulu, dicermati berapa ketinggian huruf, berapa lebarnya, tinggal mengikuti contoh yang ada, kerjakan yang bagus semaksimal mungkin. Semua tugas dikerjakan di buku khusus tugas kaligrafi yang telah kalian siapkan.
Nanti setelah selesai bisa di foto dan dikirimkan melalui classroom yang sudah ada. Dan saya mohon anak-anak sekalian, di dalam kalian mempelajari kaligrafi ini harus dihadapi dengan antusias ataupun semangat, karena itu merupakan salah satu unsur yang menjadikan kalian bisa sukses. Sebagaimana kita ketahui di dalam taklimul muta'allim, syarat bagi orang yang menuntut ilmu itu diantaranya adalah harus senang. Di dalam menghadapinya harus senang. Jangan sampai kita menghadapinya dengan susah, dengan malas. Ini nanti menjadikan di dalam kalian mempelajari kaligrafi akan menemui hambatan yang sangat susah. Jadi tolong anak-anakku sekalian, di dalam menghadapi pelajaran ini khususnya, dan tentunya untuk pelajaran yang lain juga harus dihadapi dengan sukacita, dengan semangat, dengan senang, agar supaya di dalam kalian menuntut ilmu diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa berhasil di dalam menuntut ilmu. Itu yang perlu dipersiapkan. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, di dalam kalian mempelajari kaligrafi nanti, yang menjadi rujukan adalah contoh-contoh dari karya master. Yang dimaksud karya master di sini adalah karya-karya para khattat, para kaligrafer terkemuka seperti Ibnu Mukhlar, Said Hashim Al-Baghdadi, dan yang lain. Itu nanti bisa dijadikan rujukan dalam mempelajari kaligrafi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian tetap semangat, bisa menjaga kesehatan, sehingga dalam menghadapi pelajaran diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dari saya. Wal a'fu minkum.